Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi taqwallahi wa ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima pada hari ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk silaturahim, bersama-sama untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, sekaligus kita bisa taklim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-34 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini tentang kemungkaran, Bapak Ibu sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayatnya sudah kita ceritakan kemarin terkait dengan sahabat ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man barang siapa ro'a, melihat, minkum di antara kalian, mungkaron, satu kemungkaran, fa maka liyughayyir, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu biadihi, dengan tangannya. Fa illam, jika sekiranya tidak, yastati, mampu, fa maka bilisanihi, dengan lesannya. Maksudnya di sini fal yughayyir, hendaklah dia mengubahnya bilisanihi, dengan lesannya. Hanya saja pengulangan supaya tidak panjang kalimatnya itu, kemudian fal yughayyirnya itu kemudian di mahdhuf, dihilangkan. Fa illam, dan sekiranya kok tidak, yastati, mampu, fa biqalbihi, maka dengan kolbunya, dengan hatinya. Wadzalika, dan demikian itu atau yang demikian itu, ad'aful iman, ya, selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus ini pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyangkut kita semua sebagai orang muslim, sebagai seorang mukmin. Ketika kita itu melihat suatu perbuatan yang tidak selaras, yang tidak sesuai dengan syariat, gitu. Ya. Jadi kata mungkar, Bapak Ibu sekalian, dari kata dari kata angkaro, ya.
angkara mungkar. Ya. Jadi kata mungkar yang makna aslinya adalah kata mungkar menika adalah sesuatu yang tidak dikenal. Ya, sesuatu yang tidak dikenal. Itu makna kata angkara menika. Ya. Nah, maksudnya yang tidak dikenal di sini maksudnya tidak dikenal oleh syariat. Nah, begitu. Jadi perbuatan yang tidak dikenali oleh syariat. Maksudnya perbuatan yang tidak diakui oleh syariat. Itu kalau kita merujuk dari sisi bahasa. Dan kata mungkar menika kalau kita rujuk di dalam dalil yang lain seperti Al-Qur'an itu banyak sekali Bapak sekalian ya. Ya salah satunya umpamanya dalam surat An-Nahl menika Allah menyebutkan dan ini sering dibaca oleh seorang khatib, biasanya khatib di Jumat menika membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, melarang dari perbuatan keji, wal munkar dan mungkar. Wal baghi, melampaui batas. Dan banyak yang lainnya lagi ayat-ayat yang menyebut tentang mungkar itu di dalam ayat Al-Qur'an. Surat Luqman ketika Luqman ya menasihati anaknya itu, ya bunayya, wahai anakku gitu. Jadi Luqman menasihati anaknya wanha 'anil munkar. Ya. Jadi aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu di surat Luqman ayat 17. Demikian juga surat Taubah dan masih banyak yang lain tentang kemungkaran itu. Nah, para ulama tafsir Bapak Ibu sekalian ketika menafsirkan kata mungkar itu memang beragam ya, sangat beragam. Umpamanya di sini saya ambilkan umpamanya Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya. Beliau menyatakan bahwasanya mungkar itu adalah kemaksiatan. Ya. Ma'asillah, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa maharimih dan segala objek larangannya. Jadi pelanggaran ya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita itu masuk dalam kategori perbuatan maksiat. Nah, termasuk juga umumnya pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita merujuk kepada Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya. Demikian juga umumnya kalau kita rujuk salah satu kitab tafsir Imam Al-Lusi yaitu Ruhul Ma'ani. Beliau mengungkapkan bahwa yang namanya al-munkar itu adalah syirk, ya, kesyirikan. Sementara al-ma'ruf itu adalah at-tauhid. Jadi Imam Al-Lusi ya mendefinisikan aspek al-ma'ruf wal munkar menika lebih kepada aspek akidah, i'tiqad ya. I'tiqad. Kalau Imam At-Tabari lebih kepada aspek syariat, aspek yang nampak kelihatan. Kemudian Imam Al-Wahidi ya di dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Basit Al-Basit, beliau menyampaikan beragam pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang beliau rujuk begitu. Di antara yang beliau rujuk itu adalah misalnya umpamanya Imam Ibnu Abbas. Ya. Nah, Imam Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan atau memahami kata mungkar itu adalah kemusyrikan. Sama yang diungkapkan oleh Imam Al-Lusi dalam tafsirnya. Sedangkan seorang tabi'in yang namanya Imam Muqatil bin Sulaiman, beliau menyatakan bahwa yang namanya al-munkar menika adalah kemusyrikan. Ini sama dengan pendapatnya Imam Al-Lusi dalam kitab tafsirnya.
Nah, sementara Imam Al-Kalbi berpendapat bahwa kemungkaran itu adalah kezaliman. Ya. Kezaliman. Zalim itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya zahir, karena itu menyakiti orang lain. Zalim. Ya. Ya. Kemudian pendapat-pendapat yang lain menyatakan bahwa yang namanya kemungkaran itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi al-mukhalif, ya. Ya, menyelisihi al-mukhalif an awamiri. Jadi menyelisihi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ragam pendapat di kalangan para ulama salaf ketika menafsirkan al-munkar ataupun al-munkarat begitu. Tetapi intinya dari pendapat-pendapat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya mungkar menika dapat diambil satu makna yang mencakup, ya, yang mencakup yaitu adalah segala hal yang bertentangan dengan perintah Allah, ya, segala hal yang bertentangan dengan perintah Allah ataupun larangannya, itu sudah mencakup segala aspek yang diungkapkan oleh ulama-ulama itu. Sehingga ya itu bisa dimaknai bahwa yang namanya kemungkaran itu meninggalkan kewajiban tanpa udzur, ya, itu masuk dalam kategori kemungkaran. Orang melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah tanpa udzur, itu juga masuk dalam kategori yang masuk dalam kategori perbuatan mungkar. Nah, begitu. Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan itu sengaja tanpa udzur, nah, maksudnya tanpa udzur, umpamanya sholat, umpamanya zakat, Bapak sekalian, kok kita sengaja kok nggak melaksanakan itu tanpa udzur, ya, maka itu termasuk perbuatan mungkar. Nah, begitu. Ya, sebagai contoh, sholat yang jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kita itu sengaja meninggalkan itu perbuatan mungkar. Gitu. Demikian juga umpamanya ya kemaksiatan yang jelas-jelas umpamanya dilarang kok kemudian malah kita lakukan. Begitu, seperti menenggak minuman keras. Begitu. Jelas itu dilarang oleh syariat tanpa udzur, maka itu termasuk perbuatan mungkar. Nah, udzur maksudnya di sini apa? Udzur itu karena faktor keterpaksaan. Itu udzur. Nah, kalau kita itu karena faktor keterpaksaan, kata udzur itu tadi, maka boleh. Nah, terpaksa ini umpamanya macam-macam bentuknya Bapak Ibu sekalian. Terpaksa itu karena memang umpamanya minuman keras. Minuman keras. Kita itu umpamanya dalam situasi kehausan di tengah padang pasir, gak ada minuman yang lain. Kalau gak minum kita itu gak kuat jalan, umpamanya begitu. Adanya cuma minuman keras itu, mesti mati di situ, dehidrasi. Wah, karena satu-satunya minuman cuma itu, ya kita boleh meminumnya itu karena faktor keterpaksaan. Itu namanya udzur. Kalau model begini ini maka boleh untuk dilakukan. Karena faktor udzur, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencelakai diri kita. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam beban untuk kemudian meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu kemudian diperingat kepada kita. Boleh kita melanggarnya karena faktor kedaruratan yang menghampiri kita. Nah, itu. Jadi karena tanpa udzur itulah yang kemudian itu dianggap sebagai perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus itu mungkar ini secara globalnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus kita meninggalkan segala sesuatu yang menjadi wajib kepada kita tinggalkan secara sengaja, itu termasuk perbuatan mungkar. Demikian juga sebaliknya, kita melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah, itu juga termasuk dalam perbuatan yang mungkar. Begitu. Dan di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian disebutkan
man ro'ah, barang siapa minkum di antara kalian ro'ah, melihat. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Jadi barang siapa yang melihat. Ini kan melihat itu kan proses pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Melihat. Jadi melihat realitas adanya kemungkaran. Begitu. Nah, melihat itu tentu dibarengi dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena berapa banyak orang yang melihat tapi tidak memahami. Berapa banyak orang melihat tidak melihat. Tapi juga berapa banyak orang yang tidak melihat tapi melihat. Nah, gitu. Jadi orang yang melihat orang ngerti, orang paham, enggak melihat, hakikatnya begitu. Tapi juga banyak orang yang tidak melihat secara langsung tapi dia melihat. Kenapa? Karena faktor ilmu yang dia miliki. Nah, terus di sini maka penting di sini tentang hakikat man ro'a itu. Jadi di proses pengetahuan. Karena orang itu banyak melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran dianggap sebagai suatu kebaikan kan kata. Ngerti bergulat bahkan bergulat dalam kehidupan sehari-harinya dengan perbuatan mungkar itu dia nggak menyadari kalau apa yang ia lakukan, apa yang ia lihat bukan sebagai sebuah kemungkaran. Nggak sadar, nggak ngerti. Karena apa? Nggak ada ilmu. Kalau dalam bahasa yang lebih ekstrimnya, boten enten hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Maka disinilah pentingnya proses mengetahui pengetahuan itu. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki satu kekuatan furqon di dalam diri kita. Kekuatan yang membedakan. Nah, begitu. Karena orang melihat sesuatu ya kok podo wae itu orang nek beda. Karena ya enggak ngerti menika. Itu. Banyak yang ngoten niku. Ada juga orang yang ngerti tapi ora sadar. Atau tertidur begitu ya. Makanya ada orang yang man alima annahu apa itu? Ada orang yang ngerti bahwasanya dia itu ngerti, maka dia adalah orang yang berilmu. Ya, man alima annahu alim fa innahu alimun. Ya. Fata'allam minhu, maka belajarlah dari dia. Ada juga man alima, ada orang yang ngerti, ya, orang yang ngerti annahu lam ya'lam, bahwasanya dia itu enggak ngerti. Fa innahu jahilun, maka dia orang bodoh. Fa'alimhu, maka ajarkanlah dia. Ada juga orang yang annahu lam ya'lam, sesungguhnya dia itu enggak ngerti. Annahu lam ya'lam, dia orang ngerti. Dia orang ngerti, orang sadar kalau dia itu enggak ngerti. Nah ini, fa innahu jahlun murakkab itu. Maka dialah orang yang disebut dengan bodoh kuadrat. Jahlun murakkab. Fa innahu dhallun. Fa innahu dhallun, maka sesungguhnya dia itu orang yang tersesat. Orang yang tersesat. Fahdihu, maka berilah petunjuk dia. Lihat petunjuk dia. Dan seterusnya begitu. Terus tidak setiap orang yang melihat itu memahami segala aspek yang ada terkait dengan perbuatan kemungkaran itu, tidak mesti begitu, Bapak. Ada juga orang yang ngerti karena faktor ketidaksadaran itu, tidak mau peduli dengan apa yang ia lihat, sehingga kemudian membiarkan apa saja yang terjadi di dalam konteks kehidupan dia itu tadi. Nah ini. Jadi melihat di sini adalah proses pengetahuan dan kesadaran, Bapak Ibu sekalian. Dan iman, ya, syariat itu juga diamalkan karena faktor kesadaran. Makanya hadis yang pertama yang kita bahas itu kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu karena faktor niat, faktor kesadaran. Niat itu kita melakukan sesuatu kok ada niatnya itu karena faktor sadar. Sadar bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu memang baik kan, bukan itu. Sehingga kemudian kita niati sekali. Ya, kita niati sekali. Nah, begitu. Nah, disinilah maka ro'a di sana adalah proses pengetahuan kita, ya, proses kesadaran untuk mengenali, membedakan furqon
mana yang hak dan mana yang batil itu tadi. Makanya kita terus berproses Bapak Ibu sekalian sebagai seorang muslim untuk senantiasa memahami hakikat yang ada itu, sehingga kemudian kita bukan sebagai orang yang tidur, tetapi kita sebagai orang yang melihat dengan kacamata syariat yang kita miliki itu. Sehingga kemudian ketika kita itu berjalan, itu bisa mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya itu tadi. Nah ini. Nah, dalam hadis ini juga disebut fal yughayyir, maka hendaklah dia itu mengubahnya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hancurkanlah, tidak kan? Betul. Fal yufsid, hendaklah menghancurkan, tidak begitu. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ubahlah. Ini menarik ini. Jadi tidak menghancurkan, tidak merusak. Nabi memerintahkan begitu, tetapi prosesnya adalah proses mengubah. Ya ini. Jadi proses mengubah itu adalah proses pengetahuan juga Bapak Ibu sekalian. Proses takdim, proses pendidikan. Ya kan? Proses takdim, pendidikan. Jadi tidak kemudian merusaknya, menghancurkannya, tidak. Tetapi proses untuk kemudian merubah ya fenomena yang ada, fenomena yang terjadi itu kemudian berubah menjadi ke arah yang baik. Nah, perubahan itu bisa cepat, bisa lambat. Ya, tergantung keadaan yang ada di sekitarnya, juga tergantung kepada kemampuan kita untuk mengubahnya itu tadi. Nah, begitu. Nah, yang pentingnya itu kan fal yughayyir, itu kan fal yughayyir artinya kan itu kan fi'il amr. Amr itu kan perintah, itu ya ibaratnya dilakukan pada saat itu dan terus berproses. Nah, perubahan itulah, proses itulah yang kemudian yang penting untuk kita lakukan, bukan hasil jadinya. Ya itu kan. Ada orang kok berdakwah ngeluh sudah bertahun dakwah kok ya kancet wae, kok ora berubah-berubah itu. Ngeluh. Mboten itu yang bukan hasil akhirnya dari yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses yang kita lakukan itu yang itu menjadi bermakna dan menjadi penting bagi kita semua. Nah itu fal yughayyirhu, maka berubahlah ya, rubahlah itu ya, fal yughayyirhu, maka rubahlah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam konteks perubahan itu tadi. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan 3 alternatif. Tidak sama, karena ngerti, paham bahwa kita semua itu tingkatannya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Memang ada orang yang memiliki kemampuan, ya, ada yang tidak, dan seterusnya. Tetapi semuanya harus berpartisipasi dalam konteks perubahan itu. Tidak boleh kok kemudian seorang muslim, seorang mukmin yang menyatakan dirinya sebagai orang mukmin, ada sesuatu mungkar kok dia diam aja, nggak boleh. Harus dia itu berpartisipasi dalam konteks perubahan itu, sekecil apapun yang ia lakukan itu. Nah ini. Tetapi memang porsinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung dengan kemampuan masing-masing orang itu, ya, kapasitas masing-masing orang itu memang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Makanya di sini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam begitu bijaksananya syariat ini, memberikan alternatif kepada kita semua di dalam proses perubahan dari sesuatu yang mungkarat kepada sesuatu yang bersifat hasanah ataupun hak itu. Nah itu. Nah di sini umpamanya yang pertama kata Nabi itu kan menyatakan fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia itu mengubah dengan tangannya. Nah ini mengapa kok tangan disebut oleh Nabi? Memang karena tangan ini adalah yang disebut dengan alatul amal. Alatul amal. Maksudnya alatul amal itu alat yang digunakan untuk beramal. Dan tangan ini adalah perannya sangat dominan sekali dalam kehidupan kita.
Itu. Maka disebut dengan tangan. Apa saja kita lakukan dengan tangan kita. Itu. Nah ini oleh sebab itu karena faktor dominannya tangan itu tadilah kemudian disebut oleh Nabi itu. Jadi faktor dominan inilah yang kemudian yang disebut yang pertama di dalam proses perubahan itu. Nah begitu. Nah kemudian juga makna yang lain bahwa ini tangan dalam pengertian fisik ya. Kemudian makna yang lain dari kata tangan itu adalah al-qudrah, kekuatan ataupun kekuasaan. Begitu, kekuatan dan kekuasaan, otoritas. Ya. Al-qudrah, kekuatan ataupun kekuasaan. Karena memang masing-masing kita Bapak Ibu sekalian itu kan diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda-beda level, baik dalam konteks masyarakat, dalam konteks politik, dalam konteks yang lain-lain itu. Masing-masing kita punya kuasa. Nah disitulah peran kita untuk mengubah kemungkaran itu dengan kemampuan dan kekuasaan yang kita miliki itu. Bagi orang-orang yang berkuasa, ya seperti kepala negara, seperti anggota legislatif itu akan lebih mudah dalam merubah segala sesuatu yang mungkar itu dengan perundang-undangan yang ada, dengan kebijakan ya dan lain sebagainya itu dengan sangat mudah sekali kalau dibandingkan dengan kita masyarakat biasa, masyarakat awam yang tidak memiliki level kekuasaan sebagaimana mereka begitu. Ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dalam konteks makna tangan ini memang macam-macam ini ya. Itu ada pengertian secara langsung tangan ya secara fisikly ya. Ya sebagai contoh umpamanya ada tetangga kita kok berantem gitu ya. Itu contoh ekstrimnya. Ya kita kok ada tangan kita yang mampu untuk memisahkan, yuk kita pisahkan begitu. Nah, contohnya begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian jangan sampai kalau terjadi hal-hal yang lebih berbahaya maka kita pisahkan. Nah, ketika berantem itu. Nah, ini maksudnya bahwa tangan itu berperan secara langsung untuk mengatasi kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita itu tadi. Ya, kalau dalam konteks kuasa tentu ya bukan itu maksudnya, ya bukan dalam pengertian itu, artinya levelnya lebih luas lagi begitu ya, yang lebih luas lagi itu kuasa, tidak sekedar orang gelut begitu dipisahkan secara langsung tidak, tetapi levelnya lebih luas lagi ya, undang-undang, peraturan pemerintah ataupun yang lain. Nah itu maknanya ngoten niku Bapak Ibu. Terus oleh sebab itu maka peran tangan ataupun kuasa itu memang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Ya itu. Oleh sebab itu maka kalau kita baca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian di dalam ayat Al-Qur'an menika di dalam surat Yasin itu kan saya sertakan begitu. Sampai kemudian nanti pada saat di yaumul qiyamah itu tangan kita niku ingkang bicara. Yang ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mulut kita Bapak Ibu sekalian, tapi tangan yang kita gunakan untuk beramal, yang kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini di dalam surat Yasin menika al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yauma pada hari di mana nahtimu ala afwahihim. Ya, kami stempel mulut-mulut mereka itu. Wa tukallimuna maka berbicaralah kepada kami. Apa? Aidihim, kedua tangan mereka itu. Ya, tangan-tangan mereka. Jadi tangan-tangan kita itu nanti yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaki kita menjadi saksi. Oh iya begitu. Betul itu. Ya, itu kaki kita. Kenapa? Kaki kita itu yang melangkah kan, menuju ke arah perbuatan yang baik ataukah yang buruk begitu. Sementara tangan kita itu yang berbuat, melakukan sesuatu yang baik, ya, yang ma'ruf ataukah yang mungkar itu tadi. Itu menjadi saksi bagi kita nanti pada saat di yaumul qiyamah. Ini karena begitu pentingnya tangan itu bagi kita, bagi orang yang beriman itu tadi.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah merubah dengan lisan, bersuara. Nah, jadi kalau levelnya ini level yang kedua, ketika tidak memiliki kuasa, tetapi dia bersuara karena memiliki pengetahuan. Orang bersuara di sini dalam konteks syariat itu tentu tidak sembarangan bersuara. Tetapi bersuaranya dia itu karena faktor pengetahuan yang ia miliki. Ya begitu, argumen, adu argumen. Nah inilah levelnya para ulama, levelnya para ahli, levelnya para peneliti. Ya begitu. Ketika menyuarakan kebenaran itu. Kenapa? Karena dialah yang menemukan, melihat realitas, apakah itu salah, mungkar dan sebagainya, ngerti. Begitu. Maka disinilah pentingnya peran ulama ya di dalam menyuarakan kebenaran itu di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada ulama kok diam saja melihat kemungkaran, itu berarti ya itu tadi dia itu alim tapi tidak ngerti tentang kealimannya itu tadi. Itu harus bersuara ketika ada kekeliruan, kesalahan, sehingga kemudian level penguasa itu menjadi mendengar apa yang terjadi terkait dengan kemungkaran itu. Nah begitu, sehingga kemudian level kekuasaan itu akan mengubah ya baik dari sisi undang-undang ataupun yang lainnya begitu. Nah ini begitu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian gini juga, tetapi bukan berarti bahwasanya kemudian kebenaran itu disuarakan oleh para ulama, para ahli, para peneliti, tidak juga begitu Bapak Ibu. Kita sebagai masyarakat awam juga berperan. Artinya menjadi penyambung. Suara dari para ulama itu kita sambung sehingga lebih nyaring lagi. Suara akan lebih kuat lagi ketika mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, begitu. Sehingga kemudian suara ketika lebih nyaring akan lebih didengar oleh pemangku-pemangku kekuasaan itu tadi, sehingga kemudian para penguasa itu akan mengubah kebijaksanaannya, mengubah undang-undang yang tidak selaras ataupun yang lain dan seterusnya itu tadi. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saya kira banyak ya terkait dengan masalah bersuara ini ya, dengan lisan, menyuarakan kebenaran dengan lisan ini ya banyak sekali perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh umpamanya dalam surat Fussilat ayat 33 itu kan Allah menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, gitu kan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik selain daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya bahwa mengembalikan sesuatu itu kepada yang hak, yang benar. Dari yang mungkar berubah menjadi sesuatu yang bersifat ma'ruf dan seterusnya. Tentu dalam kaitan dengan bersuara tentu begini Bapak Ibu sekalian. Ya harus dengan arif, harus dengan bijaksana. Tidak boleh kok kemudian menyuarakan kebenaran, sesuatu yang hak itu dengan sesuatu yang batil. Perkataan-perkataan yang batil itu tidak diperkenankan. Harus dengan yang hak, dengan yang benar pula gitu. Karena sesuatu yang baik ketika instrumen cara yang digunakan itu bermasalah, itu malah justru menjadi kontraproduktif, tidak akan diterima, menjadi malah mempersulit diri, begitu. Jadi suatu kebaikan maka harus disampaikan dengan cara yang baik pula, begitu. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, itu kan bil hikmah, mau'idatil hasanah, itu kan cara bagaimana seseorang itu menyuarakan kebenaran itu ya bil hikmah. Jangan sampai kok
dengan kemarahan, jangan sampai kok dengan sesuatu yang malah justru kontraproduktif. Ya, jangan sampai kok kemudian mengundang orang malah membenci apa yang kita sampaikan dan seterusnya. Jadi ini merupakan satu strategi yang bisa kita lakukan. Jadi sesuatu yang ma'ruf harus disampaikan dengan cara yang baik ataupun yang ma'ruf juga. Dulu pernah kita menyampaikan tentang tentang qaul itu ya, ada qaulan layyina, ya, perkataan yang lembut, ada qaulan syadida dan seterusnya itu kan. Itu menunjukkan bahwa menyampaikan segala sesuatu itu juga perlu kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan di sana, tidak sembarangan begitu. Bahkan kalau kita rujuk di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat ini, di dalam surat Al-An'am ayat 108 niku. Itu kan Allah melarang itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah udwam bighairi ilmin. Itu. Jadi kita tidak boleh kok mencaci. Nah, begitu. Alladzina yad'una min dunillah, orang yang menyembah selain Allah. Enggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kita mencaci orang yang menyembah selain Allah mboten asa. Mengapa begitu? Karena begini kata Allah. Fayasubbullaha udwa bighairi ilm. Maka orang yang menyembah selain Allah itu akan mencaci balik. Yang dicaci itu bukan kitanya, tapi apa yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perilaku, adab, kalau dalam bahasa Jawa tata krama itu sangat penting sekali. Jadi akhlak itu atau adab itu memang lebih didahulukan. Nah, begitu. Kemarin kasus di mana itu di Lumajang itu kan viral, kan viral itu gara-gara tendang sesajen ya. Gitu kok ya difilmkan. Masya Allah, itu kan bikin kebencian orang itu kan orang Hindu. Sesajen itu kan yang dilakukan oleh orang Hindu itu kan. Orang Hindu begitu ya marah tuh ya. Dia sesajen begitu, dia tendang sesajen itu, ya marah. Begitu. Jadi memang adab itu penting. Walaupun kita itu tidak suka orang begitu, ya sudah kita diam aja begitu. Ya, itu sudah dilakukan oleh agama lain, ya lakum dinukum waliyatin. Ya kalau umpamanya kok ya melakukan begitu, kok ya difilmkan begitu loh. Ya. Mbok ya diam aja ya ngapa itu ya. Nah begitu, itu kan malah mengundang kebencian yang begitu luar biasa. Itu kalau saya melihat di media sosial itu, Masya Allah itu. Jadi komentar negatifnya itu lebih banyak daripada komentar yang positifnya. Jadi nggak ada nilai dakwahnya begitu, nggak ada nilai dakwahnya. Tapi yang ada justru malah mengolok-olok agama kita, citraan orang Islam itu jahat, dan seterusnya. Itu kan nggak ada manfaatnya. Itu padahal untuk dakwah itu kan perlu simpati, mengajak yang baik dan seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dakwah di Mekah itu kan Rasulullah itu kan ya tidak ada kok ceritanya menghancurkan berhala, kan mboten enten. Ceritanya selama 13 tahun dakwah di Mekah itu Rasulullah nggak ada ceritanya kok menghancurkan berhalanya orang-orang Quraisy, boten. Nah begitu. Tetapi ketika Fathul Mekah ya pada tahun 7 atau 8 Hijrah ini, nah itulah ketika Rasulullah berhasil masuk begitu, maka yang menghancurkan itu siapa? Ya orang-orang Quraisy itu sendiri. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu sendirilah yang kemudian menghancurkan sesembahannya dia sendiri menikah. Karena itu yang ya ibaratnya ya sudah tidak berfungsi lagi. Dulu disembah-sembah, kemudian mereka masuk Islam, mereka hancurkan sendiri sesembahan mereka. Nah itu begitu Bapak Ibu sekalian. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya kok dulu pertama-tama dia itu sudah menghancurkan berhala dan sebagainya dan seterusnya, yang kemudian membuat banyak orang Quraisy
marah itu mungkin ya lebih dahsyat lagi dampaknya kepada dakwah Islam. Tapi Rasulullah tidak begitu. Step by step, ada proses di sana, ada kesadaran, ada penyadaran, ada ilmu. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan tentang adab, bagaimana Islam itu dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian mengundang simpati masyarakat Arab. Itu aja banyak yang membenci apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, dakwah dengan hikmah, mau'izatul hasanah saja banyak yang membenci, apalagi kalau dengan kekerasan. Jadi saya kira proses dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan satu hikmah bagi kita, ya, teladan bagi kita. Jadi segala sesuatu terkait dengan kemungkaran itu memang dilakukan dengan proses, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, ya sedikit demi sedikit dan seterusnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, pengingkaran dengan hati. Ketika tidak mampu dilakukan dengan tangan, tidak mampu dilakukan dengan lisan, karena keterbatasan kemampuan kita, atau kita tuna kuasa begitu ya, tidak memiliki kuasa untuk berbicara, ya, nggak memiliki kuasa untuk kemudian mengubah segala sesuatu terkait dengan aturan yang ada dan seterusnya itu tadi. Maka kita juga tidak boleh diam saja di sini. Maksudnya ada usaha yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Fabiqolbi, dengan hati kita. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan hati ini karena memang faktor hati ini penting bagi kita. Karena hati ini adalah memang berperan ya dari proses segala amal yang kita lakukan secara zahir itu hati. Oke. Maka di sini hati itu menjadi penting, terutama bagi diri kita sendiri. Ketika ada suatu perbuatan kemungkaran, maka hati kita itu ya, hati kita, di dalam hati kita itu kita azamkan, kita niatkan untuk kemudian tidak dekat-dekat ya dengan perbuatan kemungkaran itu. Ya. Itu adalah merupakan sudah mengubah diri kita yang kemudian kita tidak terlibat dengan perbuatan kemungkaran itu. Dan yang kedua adalah maksudnya hati di sini ada proses di sana di mana kita itu mampu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemungkaran itu segera untuk diubah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Nah, usahanya yang kita lakukan adalah usaha doa, ya. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ini yang kita usahakan begitu. Ini ketika kita dalam posisi yang ya ibaratnya ya tuna kuasa itu tadi, orang yang sangat lemah ya. Kalau dalam bahasanya Nabi itu ad'aful iman, orang yang sangat lemah imannya begitu. Kita tidak memiliki akses apapun begitu ya. Ketika kita akan melaksanakan suatu syariat orang iso begitu. Maka disinilah hanya berdoa yang kita lakukan. Dan doa itu ketika situasi begitu kan, kita kan dalam keadaan zalim ya, madlum Bapak Ibu, terdolimi kan begitu ya. Nah itu doa yang begitu itu luar biasa Bapak Ibu. Itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu tidak bisa apa-apa karena situasi dan keadaan yang memaksa kita begitu, tidak bisa bersuara, kita takut kalau bersuara, ya, kita tidak bisa apa, itu kan dalam keadaan al-madlum, terdolimi begitu ya. Kita melaksanakan syariat juga nggak bisa begitu. Maka itu doa yang kita panjatkan itu begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam kondisi yang demikian itu akan didengar doa kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cara ya Bapak Ibu sekalian yang diberikan kepada oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bersama ketika kita itu melihat kemungkaran. Artinya bahwa kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin menikah tidak boleh kok diam terhadap berbagai macam kemungkaran yang ada. Apapun yang kita lakukan, walaupun bentuknya kecil,
harus kita berpartisipasi dalam mengubah kemungkaran itu kepada sesuatu yang ma'ruf, kepada sesuatu yang baik itu tadi. Ya, bagi kita namanya imannya yang lemah, ya itu dengan banyak berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari segala kemungkaran yang ada, meminta kepada Allah dari bahwa kemungkaran itu untuk segera diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang memang memiliki kuasa untuk berbicara dengan baik, maka ya usahakan kita bisa untuk berbicara ya melalui berbagai level kuasa yang ada begitu ya di tengah masyarakat semuanya, RT, RW, kepala desa, camat, sampai bupati, mungkin juga presiden dan sebagainya, itu bisa kita lakukan sehingga kemudian kemungkaran itu bisa dilakukan. Apalagi kalau kita memiliki kuasa, maka harus segera untuk kita lakukan. Kita kok memiliki kuasa, ada kemungkaran kok kita diam aja, wah itu akan menjadi pertanggungjawaban yang begitu luar biasa. Jangan sampai kok kemudian menyesal setelah berkuasa. Waktu berkuasa diam saja, tapi setelah berkuasa suaranya keras banget. Kan ada level orang kan ketika dia itu berkuasa meneng wae, setelah berkuasa suaranya keras banget. Lah terus piye waktu puasa meneng wae? Ada aturan yang meneng wae dijane, tapi setelah dia itu lengser, berhenti, suaranya santer banget. Nah ini ada yang model ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin pada saat puasa itu dia itu tertutup dengan berbagai macam hal, tapi setelah mundur begitu ya, nah baru melihat banyak kemungkaran begitu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin begitu yang saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari segala kemungkaran yang ada dan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di jalan yang benar, membela sesuatu yang ma'ruf, yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.